Oke, yang pertama di sini kita akan mempelajari tentang istilah PHI atau dalam artiannya adalah Pengantar Hukum Indonesia. Nah, PHI ini adalah sebuah mata kuliah dasar di Fakultas Hukum yang akan mengatakan para mahasiswa untuk mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia saat ini. Nah, yang selanjutnya di sini mengapa kita harus mempelajari istilah Pengantar Hukum Indonesia ini? Karena memiliki PHI itu memiliki suatu tujuan, yaitu ingin mengetahui kedudukan hak dan kewajiban dalam masyarakat. Yang kedua, ingin mengetahui seluruh peraturan yang mengatur tata kehidupan negara dan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, ingin mengetahui perbuatan-perbuatan mana yang melanggar hukum dan perbuatan-perbuatan mana yang menurut hukum. Perbedaan PHI dan PIH. Nah, sebelum masuk ke perbedaannya, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang disebut PIH ini. Istilah pengantar ilmu hukum ini atau disingkat PIH pertama kali digunakan oleh Perguruan Tinggi Gadjah Mada di Yogyakarta yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1946. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu Inleiding Not de Wetenschap, yang digunakan sejak tahun 1924 oleh Recht Hogeschool di Jakarta. Inleiding tot de Wetenschap juga dipakai di perguruan tinggi di Belanda sejak tahun 1920 ketika istilah tersebut dimasukkan dalam Hoger Onderwijswet untuk menggantikan istilah Encyclopedie der Rechtswetenschap. Istilah tersebut diambil dari Jerman, yaitu Einführung in die Rechtswetenschap, yang dipakai sejak akhir abad 19 dan permulaan abad 20. Nah, jadi di sini adalah PIH ini atau pengantar ilmu hukum ini adalah mata kuliah dasar yang mengantarkan, yakni menunjuk jalan ke arah cabang-cabang ilmu hukum, atau sebuah mata kuliah dasar ilmu hukum yang mengatakan para mahasiswa yang akan mendalami cabang-cabang ilmu hukum supaya pada tujuannya. Nah, kalau misalkan kalian bertanya, apa sih tujuannya mempelajari PIH ini? Di sini tujuannya adalah untuk mempelajari tentang peranan dan tujuan hukum. Dan yang kedua, mempelajari tentang pengenalan hak dan kewajiban. Dan yang terakhir, mempelajari tentang pengertian-pengertian dalam hukum dan sebagainya. Nah, jadi itu adalah istilah dari PIH. Di sini kita masuk ke perbedaannya. Perbedaan PHI dan PIH ini adalah kalau pengantar hukum Indonesia itu mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia, sedangkan pengantar ilmu hukum atau disingkat PIH itu mempelajari hukum yang berlaku di seluruh dunia atau universal. Adalah pengertian hukum menurut para ahli. Nah, mengapa saya mencantumkan pengertian hukum menurut para ahli dulu? Dikarenakan hingga saat ini belum ada kesepakatan pendefinisian hukum di kalangan para ahli hukum, dan tidak pernah ada usaha untuk menyatukan semua definisi yang sudah disampaikan para ahli hukum ini. Tetapi masih ada titik taut pada setiap pengertian yang oleh para ahli hukum rumuskan. Nah, di sini saya hanya mengambil dua pengertian hukum menurut Profesor Utrecht dan Profesor Mokhtar. Pertama, menurut Profesor Utrecht, yaitu hukum adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang bersangkutan. Oleh karena pelanggaran petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah. Yang kedua, menurut Profesor Mokhtar. Apa menurut Profesor Mokhtar itu? Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu atau sanksi. Nah, jadi kita simpulkan menurut dua profesor itu, hukum itu adalah peraturan-peraturan yang ditepati atau yang mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat yang bersifat memaksa untuk mencapai tujuan yang tertib. Apabila dilanggar akan menimbulkan tindakan atau sanksi dari negara. Oke, selanjutnya pengertian tata hukum. Nah, di sini juga saya mencantumkan dua para ahli hukum, yaitu adalah Sudiman Kartohaciprojo dan Ahmad Sanusi. Nah, pengertian tata hukum menurut dua para ahli ini, pertama menurut Sudirman Kartohaciprojo ini adalah dalam bukunya yaitu Pengantar Tata Hukum, yang dimaksud dengan tata hukum Indonesia adalah
hukum yang sekarang berlaku di Indonesia. Berlaku yang berarti memberi akibat hukum kepada pergaulan hidup. Nah, menurut Ahmad Sanusi menyatakan bahwa istilah pengantar tata hukum Indonesia ini merupakan pengantar ilmu hukum sebagai suatu sistem hukum yang positif di Indonesia. Jadi kesimpulannya, tata hukum itu peraturan-peraturan hukum yang diadakan atau diatur oleh suatu negara, bagian-bagiannya, dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara. Oke, lanjut kita masuk ke Ius Constitutum dan Ius Constituendum. Pada referensi buku Aneka Cara Perbedaan Hukum yang dibuat oleh Surjono Sukanto dan Purnadi Purbacaraka ini menjelaskan bahwa Ius Constitutum dan Ius Constituendum itu adalah pertama, Ius Constitutum merupakan hukum yang dibentuk dan berlaku dalam masyarakat negara pada suatu saat, atau bisa disebut juga Ius Constitutum itu adalah hukum positif. Nah, yang kedua, Ius Constituendum adalah hukum yang diciptakan dalam pergaulan hidup negara tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Oke, contoh Ius Constitutum ini adalah undang-undang yang kita pakai sekarang, kayak Undang-Undang 1945. Nah, itu contoh buat Ius Constitutum. Kalau contoh yang Ius Constituendum itu contohnya kayak kemarin ada kasus-kasus RUU Cipta Kerja. Nah, itu adalah masuk ke Ius Constituendum atau hukum yang diciptakan oleh negara atau untuk masa depan. Oke, selanjutnya adalah sistem hukum. Di sini sistem hukum itu menurut Sudikno Mertukusumo secara sederhana itu dikatakan sistem hukum adalah susunan hukum yang teratur. Sistem hukum ini terdiri dari suatu keseluruhan kompleks unsur-unsur, yaitu peraturan, putusan, pengadilan, lembaga atau organisasi, dan nilai-nilai. Sistem hukum ini memiliki beberapa jenis, yaitu pertama, sistem hukum Eropa kontinental atau civil law. Nah, hukum civil law ini adalah hukum memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi atau dibukukan. Sistem hukum ini berkembang di negara-negara Eropa, misalnya Belanda, Perancis, Italia, dan lain-lain. Dan sering disebut juga sebagai civil law yang semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di Kekaisaran Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Justinianus abad 4 sebelum Masehi 8. Sistem civil law ini mempunyai beberapa karakteristik, yaitu tertulis dan terkodifikasi. Hakim ini menjadi trompet undang-undang, hukum memperoleh kekuatan mengikat, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Nama lain dari sistem hukum Anglo-Saxon ini adalah Anglo-America atau common law, merupakan sistem hukum yang berasal dari Inggris yang kemudian menyebar ke Amerika Serikat dan negara-negara bekas jajahannya. Sistem hukum Anglo-Saxon ini merupakan suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini memiliki karakteristik yaitu tidak ada jaminan kepastian hukumnya. Jika hakim diberi kebebasan untuk melakukan penciptaan hukum, dikhawatirkan ada unsur subjektifnya. Hakim ini terlalu diberi kekuasaan yang amat besar dalam menentukan hukuman, sehingga terkadang faktor subjeknya dapat terjadi, dan lain-lain. Sistem hukum ini bersifat non-unifikasi atau yang berlaku di perorangan saja, dan non-kodifikasi atau tidak dibukukan. Nah, yang selanjutnya jenis sistem hukum ini ada sistem hukum adat. Sistem hukum adat ini merupakan sistem hukum yang dibuat oleh suatu suku tradisional dan berpangkal dari kehendak nenek moyang. Tolak ukur suatu perbuatan selalu dikembalikan kepada kehendak suci nenek moyang, dan sistem hukum ini bersifat non-kodifikasi dan unifikasi. Tetapi yang dimaksud non-unifikasi dan non-kodifikasi di sistem hukum adat ini berbeda dengan yang lain, yaitu magis religius atau percaya terhadap kekuatan gaib yang harus dijaga dipelihara agar masyarakat tentram, dan kontan konkret, yaitu secara nyata.
Nah, untuk materi selanjutnya ada sumber hukum. Nah, sumber hukum ini memiliki jenis dan contoh. Ya, yang pertama, sumber hukum menurut G.W. Palton. Dalam bukunya yang berjudul A Textbook of Jurisprudence, istilah sumber hukum memiliki banyak arti dan seringkali menjadi penyebab kekeliruan, kecuali kalau kita mau meneliti secara sesama atau khusus yang diberikan terhadap istilah tersebut yang terdapat dalam suatu teks tertentu. Sumber hukum ini adalah sumber dari segala sesuatu yang dapat menimbulkan dan melainkan hukum. Nah, hukum ini memiliki dua jenis sumber hukum, yaitu sumber hukum material dan formal. Nah, contohnya di sini adalah undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, traktat atau perjanjian internasional, dan doktrin. Nah, kita masuk ke penggolongan hukum. Penggolongan hukum itu yaitu isi, bentuk, sifat, tempat berlaku, cara mempertahankannya, dan waktu berlaku. Nah, di sini isi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama hukum publik dan yang kedua adalah hukum privat. Nah, yang pertama adalah hukum yang mengatur kepentingan umum dan hubungan seseorang dengan negara. Contohnya hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan sebagainya. Atau hukum sempitnya itu contohnya seperti mencuri, korupsi, pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain. Karena di sini diberikan sanksi atau hukuman oleh negara. Nah, yang kedua adalah hukum privat atau hukum yang mengatur kepentingan perorangan, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan orang yang lainnya. Contoh hukum perdata, hukum dagang, dan sebagainya. Atau contoh sempitnya itu adalah hukum waris, penceraian, dikarenakan tidak diberikan sanksi atau hukuman oleh negara.